Kobaran api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ciniru 3, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas, munculnya api diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang terbangun dari tidur. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 mobil pemadam dan 73 personil ke lokasi. Dugaan sementara ini dari fenomena listrik, ini baru sementara dugaan kami. Nanti untuk yang pastinya dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena seluruh penghuni berhasil melarikan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Aya Nufus. Berikut berita pilihan siang. KPK kembali memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Seorang bocah di Pondok Pinang, Jakarta Selatan tewas diduga dibunuh oleh sopir keluarganya. Demo Akbar mereda, aktivitas warga Jakarta berangsur normal. Kita ke informasi pertama pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas hari ini kembali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji 2024. KPK telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu. Saat itu Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024 telah sampai tahap penyidikan, namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini pemirsa, total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. Panik. Ya pemirsa, di saat yang bersamaan ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Pendemo mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Aksi unjuk rasa damai mendesak lembaga anti rasuah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan digelar hari ini. Diperkirakan ratusan warga telah tiba di Jakarta yang sebelumnya berkumpul di alun-alun Pati sejak Minggu kemarin dengan 10 bus yang difasilitasi AMPB. Aksi akan digelar secara damai dan berharap mendapat pengawalan aparat. Bahkan pemirsa, untuk mendukung keberangkatan masa kali ini, AMPB membuka posko sejak 19 Agustus lalu hingga terkumpul donasi mencapai 187 juta rupiah. Pemirsa, pasca aksi demonstrasi, Jakarta berangsur kondusif
Masyarakat asik berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin. Sementara di kawasan Blok M Jakarta Selatan Pusat ini perbelanjaan kembali normal, di mana aktivitas perdagangan berjalan seperti biasa. Situasi Jakarta berangsur kondusif pasca unjuk rasa yang terjadi 3 hari berturut-turut sejak Kamis hingga Sabtu kemarin. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat asik berolahraga di arena Car Free Day Sudirman Tamrin pada Minggu pagi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjaga tepat di Bundaran Senayan hingga kebijakan Car Free Day selesai pukul 10 pagi. Ratusan personil dari Disub dibantu prajurit TNI disiagakan di arena Car Free Day Sudirman Tamrin. Situasi Car Free Day Sudirman Tamrin aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak berolahraga pagi sambil bersilaturahmi. Sementara kondisi pusat perbelanjaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru terlihat normal. Suasana santai dan normal para pengunjung pun terlihat jelas. Bahkan stand dan kios-kios di pusat perbelanjaan terlihat beraktivitas seperti biasa. Sejumlah warga pun berharap agar Jakarta bisa kembali normal agar aktivitas perekonomian tak terganggu. Sementara kondisi ruas Jalan Kuitang Raya tepatnya di depan Makobrimob kembali normal. Hanya nampak puing-puing sisa unjuk rasa. Meski area ini belum dapat dilalui kendaraan, sejumlah ruas jalan lainnya yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi warga. Warga yang ingin beraktivitas dapat dengan tenang melewati ruas Jalan Salemba Raya dan Menteng Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, pasar ASMK dan juga pusat perbelanjaan di Jakarta sudah diramaikan sejumlah pengunjung. Demo yang dilakukan massa tak membuat pedagang kaki lima berhenti menjajakan dagangannya. Di Pasar ASMK Jakarta Barat, tak sedikit warga mengunjungi pasar yang biasa berjualan mainan anak-anak. Bahkan pengunjung yang datang ada yang dari luar Jakarta. Pengunjung mengatakan adanya demo tak menyurutkan niat untuk mengajak keluarga berbelanja. Ia pun berharap aksi demo selalu berjalan dengan aman dan tidak anarkis agar tak membahayakan warga. Kalau takut, pasti takut ya kalau misalkan untuk masalah yang kayak anarkis itu takut. Cuma mungkin rasa emosi dari masyarakat udah nggak terbendung sebetulnya dari rekan-rekan dari anggota dewan kita aja. Sementara di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga sudah kembali normal. Para pengunjung bebas lalu lalang di sini. Bahkan kios-kios di pusat perbelanjaan juga terlihat normal seperti biasa. Warga berharap Jakarta kembali normal agar aktivitas perekonomian tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.